Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Kania. Saya dari kelas Biologi A semester 1 dengan nomor induk mahasiswa 200160115. Di sini saya akan mempelajari atau memaknai keterkaitan atau hubungan Al-Quran dengan sains atau ilmu pengetahuan. Al-Quran. Apa sih itu Al-Quran? Nah, Al-Quran adalah kitab suci umat manusia. Nah, di dalam Al-Quran itu terkandung amat sangat banyak arti dan makna tentang kehidupan, baik itu kehidupan di dunia atau di akhirat. Nah, Al-Quran itu sebagai pedoman hidup manusia. Umat muslim itu harus berpegang teguh atau berpedoman kepada Al-Quran, karena Al-Quran itu amat sangat penting bagi kehidupan, salah satunya untuk mencapai kebahagiaan, keamanan, ketentraman. Pengertian sains. Apa sih sains itu? Nah, sains dalam bahasa Inggris memiliki arti pengetahuan, sehingga sains atau ilmu pengetahuan merupakan salah satu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kehidupan. Sains atau ilmu pengetahuan itu memiliki karakteristik dan sifat. Nah, karakteristik dan sifat ini yang membedakan antara ilmu pengetahuan alam atau sains dengan ilmu pengetahuan lainnya. Ilmu pengetahuan. Apa sih ilmu pengetahuan itu? Nah, ilmu pengetahuan adalah usaha yang dilakukan manusia untuk mengamati, menyelidiki, dan memecahkan suatu masalah. Nah, yang mana untuk berfungsi sebagai atau untuk meningkatkan pemahaman manusia tentang rumusan masalah atau bagaimana solusi untuk memecahkan masalah yang belum terpecahkan. Keterkaitan atau hubungan antara Al-Quran dengan sains. Nah, keterkaitan atau hubungan antara Al-Quran dan sains ini diibaratkan dua sisi mata uang. Dua sisi mata uang, ada angka dan ada logam. Nah, yang artinya apa? Yang artinya tidak bisa dipisahkan. Namun, terdapat pendapat dari para ilmuwan barat yang tidak setuju dengan adanya hubungan antara Al-Quran dengan sains. Para ilmuwan barat menganggap bahwa sains itu tidak dapat dikaitkan dengan Al-Quran. Nah, dan sampai saat ini para ilmuwan tersebut atau para ilmuwan barat tidak bisa menerima atau tidak menerima atau tidak mungkin menerima adanya hubungan atau keterkaitan antara Al-Quran dengan sains. Para ilmuwan barat tersebut dilatar belakangi oleh sifat antipati terhadap ilmu pengetahuan pada abad pertengahan. Islam amat sangat mendorong umatnya untuk melakukan pengembangan sains. Nah, upaya pencarian dan pengembangan ilmu pengetahuan merupakan suatu hal yang tidak baru lagi, karena pada zaman dahulu para ulama-ulama sudah mulai mengembangkan dan mencari ilmu pengetahuan. Islam. Apa sih Islam itu? Nah, Islam merupakan agama yang mengajarkan bahwa ilmu pengetahuan dengan Al-Quran itu saling melengkapi, saling berhubungan, dan ada keterkaitannya. Al-Quran sebagai sumber ilmu pengetahuan, sedangkan ilmu pengetahuan sebagai sumber atau sarana untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.
Dalam sejarah, belum ada agama yang amat sangat memuliakan ilmu dan menaruh perhatian amat sangat besar kepada ilmu. Hubungan Islam dengan sains. Nah, hubungan tersebut tidak lepas dari kemajuan dan kemunduran peradaban Islam. Umat Islam mulai mempelajari sains sehingga muncullah ilmuwan-ilmuwan Islam. Nah, ilmuwan-ilmuwan muslim ini berpegang teguh atau berpedoman kepada Al-Quran. Nah, para ilmuwan muslim ini dalam memecahkan masalah berpegang teguh terhadap Al-Quran atau berpedoman kepada Al-Quran. Agama Islam sangat mendorong umatnya untuk memecahkan suatu masalah atau untuk mengembangkan ilmu-ilmu sains atau ilmu pengetahuan. Faktor pendorong kemajuan sains. Terdapat beberapa faktor pendorong kemajuan sains, antara lain toleransi, penghargaan saintis, universalisme, dan lain-lain. Contoh nyata bahwa Al-Quran dengan sains itu saling berhubungan atau saling berkaitan, yaitu masalah waktu. Nah, pasti banyak yang bertanya, mengapa ada satu hari satu malam, mengapa ada satu tahun, mengapa ada satu bulan, mengapa matahari itu dapat terbit dan tenggelam, bagaimana pergantian siang dan malam, mengapa ada 24 jam, dan masih banyak lagi. Nah, itu semua sudah dibahas atau sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.